Hai semuanya, balik lagi di Warga. Hari ini, warganya para ibu serunia. Dan masih bersama Mr. Q di sini. Pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan membahas light novel Tensei Citra Slam Dataken volume 16. Di sini, kita akan diperlihatkan sejarah perjalanan Gi Crimson yang sampai pada akhirnya bertemu dengan Veldanava sang pencipta dan Rudra sang rival sejati. Dan langsung saja, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Dia lahir sangat jauh di masa lalu, sebelum penciptaan langit dan bumi. Kelahiran dirinya hanyalah sebuah kebetulan. Pada saat itu, 7 malaikat asli diciptakan oleh Veldanava sang dewa pencipta. Mereka diciptakan dari cahaya roh suci. Tetapi, tanpa disadari, orang-orang sebagai bayangan mereka juga lahir. Itu adalah 7 demon primordial yang lahir dari roh agung kegelapan. Sejak kelahirannya, demon primordial merah telah menjadi sumber kekuatan absolut, perwujudan dari kegelapan, seorang raja yang arogan memimpin ras iblis sesuka hatinya. Suatu ketika, 2 demon primordial hijau dan biru bekerja sama untuk menantangnya, tapi demon primordial merah menundukkan mereka dalam sekejap. Pada dasarnya, primordial tidak bisa dihancurkan, namun jika inti jantung dihancurkan, mereka akan dibangkitkan dalam bentuk menjadi bawahan dari pemenang. Ini artinya, demon primordial hijau dan biru telah menjadi bawahan demon primordial merah. Ketika fakta ini terungkap, 4 primordial yang tersisa mengalami kebuntuan. Tapi, tidak untuk demon primordial hitam. Primordial hitam selalu mengganggunya, sampai pada akhirnya takdir telah memisahkan kedua demon primordial ini. Ini dikarenakan demon primordial merah telah dipanggil ke bumi. Kekuatan besar yang awalnya dimiliki di dunia bawah, kini telah menjadi terbatas di bumi. Sekarang, dia hanya bisa menggunakan kekuatan selevel Jenderal Iblis. Meski begitu, menurutnya sudah cukup. Akan tetapi, dirinya benar-benar kerepotan karena tidak memiliki tubuh fisik. Ini adalah dunia semi-material, bukan dunia aktivitas makhluk spiritual. Dunia yang tidak dipenuhi dengan elemen magis. Dengan tinggal di sini, hanya akan menghabiskan banyak energi. Saat itu, penyihir yang memanggilnya berbicara dengan nada yang sangat luar biasa. Kau telah menjadi pelayanku, ikuti perintahku sesuai dengan prinsip dunia. Lalu, penyihir itu memberikan perintah untuk menghancurkan negara musuh. Iblis primordial merah adalah yang terkuat di dunia bawah. Tidak ada yang berani melakukan hal sembrono dan bodoh seperti itu. Tapi, menurutnya ini sangat menarik. Permintaan penyihir itu menurutnya sangat sederhana untuk dia lakukan. Perang antar kekaisaran yang telah berlangsung selama 100 tahun berakhir dengan kemunculan demon primordial merah yang telah dipanggil. Dengan sihir terlarang, sihir serangan nuklir, blessing of death, kekuatan sihir pemusnah massal yang bahkan bisa menghancurkan jiwa. Negara terbesar dengan populasi lebih dari 1 juta ini menjadi ibu kota kematian. Setelah memanen jiwa-jiwa manusia yang begitu banyak, dia akhirnya berevolusi menjadi True Demon Lord. Ini adalah kelahiran True Demon Lord yang pertama di dunia. Setelah permohonan dikabulkan, demon primordial merah kembali ke negara penyihir pemanggilnya. Dan sebagai bayaran atas permintaan menghancurkan negara musuh, demon primordial merah ini membunuh orang-orang yang terlihat di negara pemanggilnya. Orang-orang yang melihat demon primordial ini ketakutan dan menjerit dan mengatakan, "Gia!" Mendengar ini, tiba-tiba ia berpikir bahwa itulah nama diriku. Namaku adalah Gi. Dan seketika itu, Gi telah berevolusi dan mendapatkan kembali semua kekuatan yang dia miliki ketika dia berada di dunia bawah. Dan setelah itu, Gi memanggil 2 demon primordial hijau dan biru dan memberinya perintah untuk menghancurkan negara kekaisaran sihir super ini hingga rata dengan tanah. Penyihir yang memanggil Gi juga telah dibunuh. Dan pada hari itu, negara terbesar dalam sejarah umat manusia telah dilenyapkan dalam seketika. Namun, tidak peduli berapa banyak jiwa manusia yang terkumpul, kedua demon primordial tersebut tidak berevolusi.
Karena itu, Gi memberi mereka kehormatan mayat sebagai tubuh. Kedua primordial itu adalah original green dan original blue. Bentuk manusia mereka adalah wanita cantik. Karena tak mampu berevolusi, kekuatan mereka terlalu rapuh. Jadi, Gi dengan anggun memberi mereka nama. Gi pun memutuskan nama mereka. Kepada primordial hijau, namamu adalah Mizari, yang telah dipilih dari tangisan kesedihan. Kepada primordial biru, namamu adalah Rain, karena hujan darah pada hari itu. Mereka pun berevolusi menjadi setingkat Demon Lord. Sementara itu, Mizari dan Rain memanggil bawahan mereka sendiri dan diam-diam membangun pengaruh di dunia. Seiring berjalannya waktu, Gi, Mizari, dan Rain menemukan sebuah arti dari manusia yang rapuh dan tidak berharga itu, bahwa ada sesuatu yang berguna dari mereka. Mereka memiliki berbagai budaya yang menarik. Mizari dan Rain mempelajari berbagai keterampilan dalam perjalanan untuk membuat Gi bahagia. Menggunakan pengalaman waktu, memasak, mencuci pakaian, menyanyi dan menari, dan bahkan memainkan alat musik. Ini adalah dasar untuk menjadi pelayan kehormatan. Di dunia bawah, yang lemah akan disingkirkan. Namun, di dunia ini, yang lemah juga mempunyai nilai. Maka dari itu, akan sangat disayangkan untuk menghancurkan dunia ini. Suatu ketika, Gi telah bertemu dengan pencipta dunia Tensura ini, makhluk tertinggi dan paling kuat. Itu adalah Star King Dragon Veldanava yang menciptakan dunia ini. Gi dengan lantang menantang Veldanava sang pencipta. Dengan sekejap, hasilnya adalah kekalahan. Gi baru saja tenggelam ke tanah, benar-benar tidak dapat melakukan serangan lagi. Harga dirinya yang besar, yang tidak pernah dia ragukan, hancur saat itu juga. Dan saat itu, meminta Veldanava untuk segera membunuh dirinya. Namun, Veldanava malah tertawa. Veldanava kemudian sedikit curhat kepada Gi dan mengatakan, "Aku mencintai dunia ini. Bahkan ada orang kuat sepertimu yang bisa bertahan bertarung denganku. Dengan itu saja membuatku sangat bahagia." Veldanava juga mencintai para manusia. Manusia adalah makhluk yang melakukan kesalahan. Perbuatan benar bisa jadi salah. Dan terkadang, perbuatan jahat akan menyelamatkan dunia. Tapi, ketidaksempurnaan inilah yang membuat itu sangat indah. Jika dunia ini berakhir, itu bukan niat diriku. Gi lalu menjawab, sebagai seorang pencipta, seharusnya dapat memimpin dunia ke hasil yang diinginkannya. Jadi, apakah kau perlu mengandalkan diriku? Veldanava menjawab, "Wahahaha, itu karena aku tidak maha tahu dan maha kuasa. Pada saat aku lahir, hanya ada kesadaranku sendiri, dan tidak ada kekurangan apa-apa. Hanya ada aku di dunia." Gi sebenarnya juga merasakan seperti itu, membosankan untuk selalu menang dan tidak kalah. Gi dan Veldanava memiliki cara pandang yang sama. Di dunia bawah, semuanya takut kepada Gi. Kecuali satu orang, iblis yang berani menantang Gi sudah lama tidak menemuinya. Dia tidak lain dan tidak bukan adalah Noir, sang primordial hitam, satu-satunya yang berani menantang Gi. Gi berkata, "Aku juga tidak membenci dunia ini, jadi biarkan aku membantumu, Veldanava." Veldanava menjawab, "Terima kasih, aku ingin kau menjadi mediator untuk mengawasi dunia ini. Jelajahi dunia seperti sebelumnya, dan bangun benteng sebagai raja. Apapun yang mencegah manusia menjadi sombong, beritahu mereka bahwa ada ancaman bagi dunia." Mendengar hal itu, Gi merasa sangat cocok dengan perannya. "Ya, kalau begitu, aku akan datang ke bumi sebagai Demon Lord yang ditakuti umat manusia. Jika ada musuh absolut, tidak akan ada waktu bagi manusia untuk bertarung satu sama lain." Veldanava mengatakan, "Ya, itu akan membuatmu memainkan karakter yang jahat." Gi pun mengatakan, "Serahkan kepadaku." Dan saat itu, jiwa Gi menjadi kuat dan mendapatkan unique skill Prideful One. "Aku akan menjadi Demon Lord di dunia ini, dan jika ada manusia serakah dan sombong, aku akan menilai mereka untukmu." Veldanava tersenyum, "Kau sangat bisa diandalkan. Ayo lakukan yang terbaik bersama, wahai temanku." Dengan cara ini, Gi dan Veldanava saling mengenali dan melewati batas posisi untuk menjadi teman yang setara. Dan pada suatu ketika, beberapa negara lahir, pertempuran kecil dimulai lagi. Sebagai peringatan,
Gi menghapus negara tersebut. Dengan menanggapi ancaman tersebut, hati persatuan para manusia mulai tercipta. Sebagai mediator dunia, Gi cukup puas dengan pekerjaannya. Jadi gini Pak, menurut prinsip Gi, dengan menumbuhkan rasa takut yang absolut, kedamaian pasti akan terjaga. Saat Gi semakin sibuk, Misery dan Rain mendorong pasukan untuk membawa kekuatan besar ke dalam dominasi, menghancurkan dewa lokal, roh jahat, dan monster secara bertahap. Misery bahkan menyusup ke masyarakat manusia dan melakukan spoinase sebagai sarana untuk mendapatkan informasi untuk penyelidikan terperinci dan memilih mereka yang perlu dibersihkan. Tujuannya adalah untuk menciptakan rasa ketegangan dalam masyarakat manusia dengan memberikan teror dalam jumlah yang sedang. Dan pada suatu hari, Gi menerima tawaran dari Veldenava untuk bertarung dengan naga Ivaraj yang naluri bertarungnya sangat kuat. Namun, kekuatannya terlalu sebanding. Dan pertempuran itu berlangsung selama 3 bulan, dan sampai pada akhirnya Ivaraj kabur ke dunia lain. Akibat amukan Gi tersebut, bumi menjadi tandus dan hutan belantara yang luas telah menghilang. Dan suatu hari, Gi telah membangun sebuah benteng sebagai kesan untuk memberitahu tempat sang Demon Lord tinggal. Lalu, seekor naga putih menantang Gi. Naga itu adalah saudara perempuan dari Star King Dragon Veldenava, putri tertua dari ras naga sejati, naga es putih Velzard. Velzard mengatakan, "Aku tidak menyetujui dirimu sebagai mediator dunia, bahkan jika saudaraku Veldenava setuju." Setelah mengatakan itu, dia menyerang Gi dengan marah. Velzard telah menembakkan es dan salju langsung dari atas benteng. Jumlah mana yang dimiliki Velzard adalah yang kedua setelah Veldenava. Dan bagaimanapun, Gi hanya memiliki unique skill saja, sedangkan Velzard telah mendapatkan skill Ultimate Patience King Gabriel dari Veldenava. Akan tetapi, Gi mampu bertarung dengan setara melawan Velzard. Dan seketika itu, unique skill Prideful One telah berkembang menjadi ultimate skill Pride King Lucifer. Velzard tidak bisa berkata-kata saat melihat itu. Dengan itu, Velzard telah memutuskan untuk melihat seberapa jauh Gi mengemban tugasnya sebagai mediator dunia. Tujuan sebenarnya Velzard tampaknya untuk menguji Gi, dan tidak jelas apakah dia lulus atau tidak. Singkatnya, Velzard telah memutuskan untuk bersama Gi dan bergerak maju bersama-sama. Setelah pertempuran 3 hari 3 malam, poros bumi pun berubah. Benua yang ditetapkan sebagai benteng oleh Gi telah menjadi bumi beku yang tidak bisa dihuni. Di satu sisi, kastil Gi yang telah tertutup es malah menjadi lebih indah karena pertempuran ini. Karena Velzard harus tinggal di kastil, bentuk naga Velzard sangat merepotkan. Velzard pun mengambil bentuk manusia. Dengan cara ini, Velzard akan mempertahankan suhu dingin dan pertahanan kastil akan menjadi sempurna. Berbagai makhluk sihir ataupun manusia tidak dapat bertahan dalam kondisi dingin ini. Jadi, sama sekali tidak ada yang bisa melakukan serangan. Beberapa ratus tahun telah berlalu. Namun, suatu hari, kastil Gi kedatangan tamu. Itu adalah tim kecil yang terdiri dari 3 orang. Mereka tertiup angin ke dalam cuaca yang sangat dingin. Seorang pemuda berambut pirang yang telah berdiri di depan berteriak, "Namaku Rudra, pangeran dari kerajaan Nazca, pahlawan yang membawa harapan rakyat, Rudra Nazca. Kau adalah Demon Lord jahat, aku akan menggunakan pedangku untuk menghancurkanmu. Dan ngomong-ngomong, berikan aku semua harta koleksi legendarismu." Dan kita lanjut di part selanjutnya. 久しぶりの現世です。せいぜい楽しむとしましょうか。 Dan jika ada kesalahan dalam pembahasan, Mimin mohon maaf. Dan sekian untuk pembahasan kali ini. Dan jangan lupa klik like dan subscribe juga ya guys. Tentu saja di Warga Anime.